Hai sahabat perbendaharaan, dalam video kali ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten akan memberikan informasi tentang revisi anggaran 2020. Dengan dasar hukum PMK 210 PMK 02 2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Apa aja yang akan kita bahas? Apa itu revisi anggaran? Mengapa perlu revisi anggaran? Siapa yang berwenang? Bagaimana caranya? Dan kapan tanggal batas waktunya? Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2020 dan disahkan dalam DIPA tahun anggaran 2020. Alasan diperlukannya revisi anggaran yaitu pagu anggaran yang ada kurang atau berlebih, penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, RKAKL yang diterima tidak sesuai kebutuhan, instruksi pejabat yang berwenang atau perubahan kebijakan, target sasaran baru, komitmen yang harus dibayar namun belum dialokasikan, perubahan pejabat perbendaharaan, perubahan lokasi kegiatan, pagu minus atau potensi pagu minus, dan sebagainya. Kewenangan revisi anggaran dibagi menjadi 4, yaitu DPR RI, DJA, DJPB, yang dibagi menjadi kewenangan DIT-PA, serta kewenangan Kanwil DJPB, dan yang terakhir KPA Satker. Revisi apa saja yang bisa dilakukan di Kanwil DJPB? 1. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan atau PHDN. Dengan ketentuan bersifat menambah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 2020, tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2020, serta pinjaman yang bukan merupakan kelanjutan proyek tahun jamak. 2. Penambahan dan atau pengurangan penerimaan hibah langsung. Tidak termasuk dalam hal output prioritas nasional yang dibiayai oleh hibah langsung, karena termasuk kewenangan revisi oleh DCA. 3. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, yaitu revisi dalam satu satker pengguna PNBP terpusat maupun tidak terpusat, penggunaan kelebihan atas target PNBP fungsional, dan penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN untuk satker BLU. 4. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, yaitu pergeseran akun 51 komponen 001 output 994 dalam satu satker atau antar satker dalam satu kanwil DJPB, atau pergeseran komponen 002 output 994 antar satker dalam satu kanwil DJPB. Dengan syarat, usulan revisi kekurangan belanja pegawai yang dipenuhi dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji harus disertai persetujuan dari Eselon 1 dan dilakukan setelah pembayaran untuk bulan Oktober 2020, serta tidak diperbolehkan untuk mengubah sumber dana. 5. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs. Dengan ketentuan merupakan selisih kurs dalam APBN dan kurs saat transaksi terjadi setelah kontrak ditandatangani, pergeseran maksimal sebesar nilai kontrak dikalikan selisih kurs menggunakan alokasi anggaran KL bersangkutan dan tidak berdampak pada penurunan volume output. 6. Pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan 2019. Dengan syarat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume output pada DIPA, tiap tunggakan harus dicantumkan dalam catatan halaman 4B DIPA dan usulan disertai surat persetujuan pejabat Eselon 1 penanggung jawab program. Apabila alokasi anggaran untuk akun yang sama telah tersedia dalam DIPA 2020, maka tunggakan 2019 dapat dibebankan tanpa melalui revisi DIPA. 7. Pergeseran anggaran untuk kegiatan tugas pembantuan, urusan bersama dan atau dekonsentrasi. 8.
Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau swakelola. Sisa anggaran kontraktual atau swakelola tidak diperkenankan untuk menambah pagu belanja perjadin, rapat konsinyering dan honor kegiatan, serta membiayai kegiatan dengan jenis belanja yang berbeda. 9. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai. Penyelesaian pagu minus 2019 merupakan penyesuaian administratif, dilakukan dengan pergeseran anggaran antar satker dalam jenis belanja yang sama atau antar jenis belanja dalam satu program, maksimal penyelesaian mengikuti batas akhir penyusunan LKPP 2019. Untuk penyelesaian pagu minus 2020, dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam satu jenis belanja atau antar jenis belanja dalam satu program, dan harus segera diselesaikan tanpa menunggu berakhirnya 2020. 10. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap lainnya sepanjang tidak mengubah sumber dana. Dan yang terakhir, revisi administrasi karena kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait anggaran, dan atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. Cara pengajuannya bagaimana? KPA mengajukan surat usulan revisi anggaran dilampiri dengan matriks perubahan, ADK RKKL, surat persetujuan eselon 1 jika perlu, dan dokumen dukung lainnya melalui aplikasi 1DJA yang akan diterima Kanwil DJPB pada aplikasi DSW dan dilakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, Kanwil DJPB akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan yang akan dikirimkan pada aplikasi DSW kepada Satker dan akan diterima pada aplikasi 1DJA. Oh iya, ada tanggal-tanggal penting juga nih terkait batas revisi anggaran. Tanggal 13 Februari untuk revisi halaman 3 DIPA Triwulan 1. Tanggal 16 April untuk revisi halaman 3 DIPA Triwulan 2. Tanggal 30 April untuk revisi saldo awal BLU. Tanggal 16 Juli untuk revisi halaman 3 DIPA Triwulan 3. Tanggal 15 Oktober untuk revisi halaman 3 DIPA Triwulan 4. Tanggal 30 November untuk revisi DIPA BLU, yaitu pagu melampaui ambang batas, penggunaan saldo awal kas BLU, dan pergeseran antar kegiatan. Tanggal 18 Desember untuk revisi penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP. Tanggal 28 Desember untuk revisi pencantuman hibah langsung, pengesahan kegiatan atau keluaran PHLN, dan pemutakhiran POK. Dan yang terakhir, tanggal 31 Desember untuk revisi penyelesaian pagu minus. Sekarang udah nggak bingung lagi kan? Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di media sosial kami berikut ini. Sampai jumpa!